Kisah patah hati CEO Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, menjadi ide awal terciptanya salah satu sosial media terbesar di dunia, yaitu Facebook. Kisah berawal di Harvard University, di mana Mark yang saat itu masih seorang mahasiswa, sedang mengobrol dengan pacarnya yang bernama Erica Albright. Erica adalah wanita yang baik, meskipun obrolan Mark seringkali susah untuk dimengerti, Erica tetap setia mendengarkan obrolan Mark, namun sayangnya Mark sebaliknya terkesan kurang bisa menghargai obrolan Erica, sehingga pada akhirnya Erica pun menjadi kesal, dan memutuskan hubungannya dengan Mark. Mark yang patah hati lalu pulang ke asramanya di Harvard, ia meluapkan kekesalannya kepada Erica dengan menulis tulisan di blog pribadinya. Ia menulis semua kejelekan Erica, seperti ukuran dadanya yang kecil, dan mengatakan kalau Erica adalah wanita jalang. Pada momen itu juga, Mark seketika mendapatkan ide untuk membuat sebuah situs yang bernama facemash.com, yaitu sebuah situs untuk mereview setiap wanita di kampus Harvard berdasarkan keseksiannya. Kemudian datanglah sahabat Mark yang bernama Eduardo. Ia datang kepada Mark, setelah ia membaca tulisan blog yang baru saja dibuat Mark. Niat hati ingin menghibur sahabatnya yang sedang patah hati, Eduardo malah diajak oleh Mark untuk membantunya menyelesaikan situs Facemash yang akan dibuat Mark. Eduardo sempat ragu, karena situs itu berpotensi membuatnya dimusuhi oleh seluruh wanita di kampus, namun akhirnya ia setuju untuk bergabung dengan Mark, dan memberikan Mark sebuah algoritma yang bisa digunakan untuk situs Facemash Mark. Selain Eduardo, dua orang teman mereka pun juga ikut bergabung, kemudian mereka meretas situs resmi kampus, untuk mendapatkan foto-foto wanita di seluruh kampus. Setelah rampung, situs itu langsung dirilis oleh Mark dan ketiga temannya, situs itu langsung booming dan mendapatkan banyak pengguna. Sementara itu Erica akhirnya membaca tulisan di blog Mark, ia langsung menangis karena merasa dilecehkan, dan parahnya lagi, ia menjadi bahan bulian pria sekampus. Mark yang baru saja merilis situs Facemash-nya itu seketika dimusuhi oleh seluruh wanita di kampus, karena mereka semua merasa direndahkan oleh Mark. Masalah lain juga datang menimpa Mark, di mana ia disidang oleh pihak kampus, karena telah meretas situs kampus. Namun bukannya meminta maaf, ia justru berbangga diri karena telah berhasil meretas situs sekelas Harvard. Mark akhirnya diskors oleh kampus selama 6 bulan, berita itu pun sampai ke telinga Cameron, Taylor, dan Diva, yang sedang membuat sebuah situs jejaring sosial yang mereka beri nama Harvard Connection. Mereka bertiga berniat untuk mengajak Mark untuk bergabung, mereka bertiga kemudian menjelaskan seperti apa Harvard Connection yang mereka buat. Dari penjelasan tersebut, Mark berkata bahwa tidak ada yang spesial dari Harvard Connection, situs itu akan sama persis seperti Friendster, namun hanya berbeda label saja. Meskipun demikian, Mark tetap bergabung dengan mereka, namun hal itu tak berlangsung lama, karena akhirnya Mark sendiri keluar, dan memutuskan untuk membuat situs jejaring sosialnya sendiri. Ia kembali mengajak Eduardo untuk bergabung, karena ia tahu kalau Eduardo bisa mendanai proyek yang ia sedang rencanakan. Mark berusaha meyakinkan Eduardo dengan rencana yang ia miliki, ia menjelaskan, kalau situs yang akan ia buat ini agak mirip dengan Facemash yang sebelumnya ia buat, namun kali ini tidak menggunakan data ilegal hasil retasan, melainkan para pengguna akan mengisi sendiri data diri mereka di situs tersebut. Akhirnya Eduardo memutuskan untuk bergabung dan mendanai proyek Mark, ia memberikan Mark dana sebesar $1.200 Amerika, untuk memulai proyek tersebut. Singkat cerita, situs itu berhasil dibuat oleh Mark pada tanggal 11 Januari 2004, dan situs itu ia beri nama The Facebook. Akan tetapi, setelah sebulan berjalan, Mark merasa kurang puas dengan hasil yang ia peroleh dari situs barunya, karena ia merasa kalau ada sesuatu yang kurang dari situsnya tersebut. Akhirnya ia secara tidak sengaja mendapatkan suatu ide brilian, ketika temannya menanyakan apakah teman Mark yang bernama Stephanie telah memiliki pacar atau belum. Seketika Mark berlari ke rumahnya, untuk menambahkan sebuah kolom status di halaman para pengguna The Facebook. Hal itulah yang akhirnya menyempurnakan situs The Facebook Mark, dan The Facebook pun akhirnya dirilis ke publik. The Facebook langsung viral setelah dirilis, hampir seluruh mahasiswa Harvard menjadi pengguna The Facebook, dan kini orang-orang menjadikan The Facebook sebagai media sosial utama, untuk berinteraksi dengan orang-orang. Untuk semakin mengembangkan The Facebook, Mark, Eduardo, dan pacarnya Christy, datang kepada Sean Parker, CEO sebuah situs download musik bajakan, yaitu Napster.com. Ia akan bekerja sama dengan Mark dan Eduardo, untuk mengembangkan situs The Facebook, namun sepertinya Eduardo kurang menyukai Sean, karena ia memiliki etika yang buruk. Sebelum Sean pergi dari pertemuan itu, ia meminta Mark dan Eduardo untuk menghilangkan kata "the" pada nama The Facebook, menjadi Facebook saja, dan semenjak saat itulah The Facebook berubah nama menjadi Facebook.
Ternyata kecurigaan Eduardo benar, Sean membawa pengaruh buruk bagi Facebook, ia mengajarkan gaya hidup glamor kepada Mark. Selain itu juga, ia menghasut Mark untuk mengeluarkan Eduardo dari tim, namun Mark tidak langsung menuruti permintaan Sean tersebut. Terlepas dari pengaruh buruk yang dibawa oleh Sean, ia berhasil mengembangkan Facebook ke seluruh dunia, dan Facebook pun mendapatkan sebuah investasi besar untuk pertama kalinya, yaitu sebesar $500 juta. Namun sayangnya, Sean akhirnya berhasil menghasut Mark untuk mengeluarkan Eduardo dari tim, dan mengetahui hal tersebut, Eduardo pun langsung marah kepada Mark. Ia tidak menyangka, kalau Mark lebih memilih berada di sisi Sean Parker yang memiliki banyak relasi, ketimbang memilih sahabatnya sendiri. Dengan rasa penuh kekecewaan, Eduardo pun akhirnya keluar dari kantor Facebook. Mark pun merasa ada sesuatu yang hilang dari Facebook, meskipun saat itu mereka telah berhasil mendapatkan 1 juta pengguna dari seluruh dunia. Untuk membuat semuanya impas, Mark akhirnya melakukan suatu cara untuk mengeluarkan Sean dari Facebook, yaitu ketika Sean mengadakan pesta narkoba, Mark dengan sengaja menelepon polisi untuk datang ke acara pesta tersebut untuk menangkap Sean. Dan akhirnya, Mark menjadi CEO tunggal di perusahaan Facebook dengan mengorbankan banyak hal, mulai dari mantannya Erika, trio Harvard Connection, Sean Parker, dan juga sahabatnya sendiri, yaitu Eduardo. Di akhir cerita, Mark Zuckerberg menghadapi gugatan hukum dari trio Harvard Connection mengenai pencurian ide Harvard Connection untuk membangun Facebook, dan juga gugatan dari Eduardo. Namun pada akhirnya mereka semua pun berdamai, trio Harvard maupun Eduardo tidak melanjutkan gugatannya kepada Mark. Film ini pun diakhiri dengan diperlihatkannya Mark yang mengundang mantannya Erika untuk menjadi temannya di Facebook. Oke, sekian sinopsis film kali ini, mudah-mudahan film ini bisa menjadi rekomendasi film yang tepat untuk kalian semua tonton. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, dan follow atau subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya.